Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bujang Deso, bos. Untuk kesempatan malam hari ini, saya akan melakukan sebuah penarikan penghuni rumah kosong ini ya. Jadi untuk rumah kosong ini memang sudah terbengkalai sekitar hampir 35 tahun ya. 35 tahun ini sudah kosong seperti ini, dan yang saya khawatirkan itu genteng-genteng itu jatuh ya. Jadi nanti saya bersama kru saya tetap hati-hati untuk ketika kita jalan menuju ke dalam rumah ini. Semoga kita tidak mendapatkan musibah ya. Semoga kita diberikan kelancaran. Di sini kita akan melakukan sebuah mediator ya, mediasi untuk sosok tuyul ya. Bisa dibilang tuyul karena ketika saya melihat rumah ini tuh banyak sekali yang namanya tuyul berkeliaran, bos. Jadi akan saya gali untuk informasi lebih lanjutnya melalui sebuah mediasi ya, mediator dengan kru saya nantinya. Oke, biar nggak kelamaan ya, kita langsung saja untuk mencoba masuk ke dalam. Oke, baik. Tetap ikuti terus ya untuk live kami berikutnya, bos. Kita menelusuri terlebih dahulu untuk rumah-rumah ini ya, untuk lokasinya ya, suasananya dan keadaannya. Untuk atapnya ini bisa dibilang masih kokoh ya, masih kokoh karena sudah berpuluh-puluh tahun, tapi untuk ini masih kokoh semuanya, bos. Dan untuk tembok-tembok juga masih cukup bagus keadaannya, dan pintunya juga masih lumayan ini ya, masih lumayan kokoh juga, bagus ya. Karena ketika saya membuka pintu ini, saya langsung mencium bau melati di sekeliling sini. Coba kamera agak ke sini sedikit. Itu kelihatan nggak? Itu kayak ada sosok Mbak Kun ya, kuntilanak maksud saya, di sela-sela pohon itu tuh, pohon jati, dan juga itu ya pohonnya. Mbak Kunnya ada tuh, kelihatan masih samar-samar sebenarnya, Mbak Kunnya masih samar-samar. Oke ya, kita abaikan saja untuk Mbak Kunnya. Kita lakukan sebuah penarikan. Tuh. Itu ada tuyul tuh. Kamera ke situ. Tuh ya. Sebelah situ. Nih. Saya perjelas lagi ya. Nih. Itu ada tuyul di situ ya. Di situ ada tuyul, jelas banget. Saya akan mencoba menarik tuyul tersebut. Oke, kita cari posisi yang pas dulu, yang enak. Kita akan lakukan penarikan untuk tuyul tersebut. Nanti akan saya lakukan sebuah mediasi ya, mediator dengan kru saya. Kita mencoba menelusuri terlebih dahulu untuk rumah ini ya. Di dalamnya siapa tahu kita bisa mendapatkan sebuah mustika. Kamera bisa ikut saya sini. Untuk atapnya masih kokoh ternyata ya, masih kokoh. Dan lantainya ini sudah kotor sekali ya, sudah kotor, banyak debu dan juga mungkin terkena air ini ya, ataupun bocoran. Sekarang kita di sini saja, di sini nih. Nah, di tempat ini ya, lokasi ini saya akan melakukan sebuah penarikan tuyul ya. Oke, untuk kru saya silakan boleh menempatkan di sebelah sini ya. Ini kru saya namanya Aji ya, kalian bisa panggil saja Aji. Dan kalau misalkan kalian belum tahu nama saya Rekso ya. Biar kalian itu nggak bingung buat manggil namanya. Sebentar, saya paskan dulu untuk. Nah, gimana Ci? Sudah siap untuk melakukan sebuah mediasi? Sudah.
Jadi gini bos, saya melihat tuyul itu katanya itu tuyulnya sering mengganggu masyarakat di sekitar sini ya. Bisa dibilang tuyul tersebut itu sering mengambil uang masyarakat sini, dan saya ingin menguak ya kenapa mereka tuyul-tuyul tersebut bisa mengambil ya, dan uangnya itu mau dikemanakan ya kalau misalkan mengambil uang masyarakat sekitar sini ya. Jadi biar nggak kelamaan kita lakukan sebuah mediasi ya. Sudah siap? Sudah. Fokus ya, rasakan apa yang mau rasakan. Jadi tuyul ini tuh tuyul yang mengganggu masyarakat sekitar sini bos. Memang untuk tuyul ini tuh sedikit. Kamu ngapain nangis? Hah? Kamu ngapain nangis? Nggak tahu kenapa ketika tuyul ini saya masukkan ke dalam tubuh teman saya ya, tuyul tersebut itu nangis ini ya, tuyulnya nangis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panas ya kupingnya, kelihatannya ini kupingnya panas bos ketika saya mengucapkan salam gitu ya. Assalamualaikum. Jadi tuyul ini tuh kalau menurut saya itu panas ketika saya mengucapkan salam ya, pengen nutupin kupingnya gitu. Memang tempat ini tuh jauh dari musola ya, jauh dari musola. Dan tempat-tempat seperti ini itu bagus memang ya untuk makhluk-makhluk yang nggak kasat mata seperti tuyul ini tuh. Namanya siapa? Oh jenengmu siapa? Karena ini tempatnya di Jawa mungkin nggak paham dengan bahasa Indonesia, jadi nanti saya translatekan ke bahasa Indonesia ya bos ya, tenang saja bos. Jenengmu siapa? Nggak punya nama katanya ya, jadi saya tanya jenengmu siapa itu artinya namamu siapa, tapi tuyul ini tuh bilang nggak punya nama. Hah? Permen? Dia minta permen ya, dia minta permen sama saya. Mau permen? Belum mau katanya bos. Oh, masih permen ya. Ki permen ki, gelem iki? Hah? Permen? Dia ternyata tahu bos, walaupun tuyul dia tahu ya kalau misalkan ini rokok ya, bukan permen. Rokok aku ya udut. Lucu bos ya, untuk tuyul ini memang lucu. Makanya kenapa saya lebih memilih untuk melakukan sebuah penarikan tuyul ya, karena nggak menakutkan gitu, nggak menakutkan, melainkan malah lucu gitu ya. Jadi buat penonton pun mungkin astagfirullahaladzim ya, jasadnya mujizatnya kau ini musik. Hadi tunjukkan eksistensi kalian. Jadi ya mesti iki kancamu sing teko ya. Kancamu kene kene. Oke. Piro? Iki 1 loro 2. akeh opo. Jadi ada suara tadi itu karena kedatangan teman-teman ini ya, teman tuyul ini. Katanya itu banyak ya. Saya tanya, katanya banyak di rumah kosong ini tuh temennya dia. Di sebelah sini dan juga sini ya. Tapi memang benar bos,
dari ada suara tadi tuh saya melihat sosok-sosok tuyul di sekeliling sini juga tuh. Kalau dari segi pandangan saya ya, lihat saya itu mata batin saya, untuk kupingnya ya, kuping ini ya itu panjang lebar seperti daun permen ya. Saya nah aku tuh permen arep tuh kowe ora sempakan kowe, ora katokan kowe, ora katokan ya. Iya jadi astagfirullahaladzim. Jadi tuyul ini tuh nggak pakai celana, dia cuma pakai celana dalam. Ini mohon maaf ya, dia cuma pakai celana dalam. Sebentar bos ya. Nih ya, tak bikinin permen buat kamu ya. Arep permen apa? Permen. Siji. Alu. Seraka ya, tuyul juga bisa seraka bos. Mose, kupingmu kuwi dawa tenan, tak ketok ya. Tak ketok ya. Jadi saya tanya sama tuyulnya, kupingnya panjang saya potong ya gitu. Tapi dia bilang aja itu artinya jangan gitu ya. Oke. Enak ya. Jadi tadi itu sebenarnya saya bikin permen ya buat tuyul ini. Senang ya, dan ternyata tuyul ini suka sama permen. Wisuwe nang kene. Hah? Wisuwe? Ya jadi katanya sudah lama ya menghuni rumah ini. Selain tuyul di sini ada apa lagi? Maksud saya selain kue ini ono kue neng rumah iki, setan-setan. Anak mama Mama, papa bandile. Katanya dia punya mama, punya bapak, dan juga temennya ya. Itu mama kamu Kunti apa bukan? Iya. Kunti yang merah itu ya? Iya. Yang di tadi itu ya, belakang itu ya? Ya itu yang. Tadi kowe kan mau neng buri kan? Iya, jadi ketika tadi kita lakukan penelusuran di belakang situ ya, itu kan tadi saya melihat sosok Kunti. Dan tuyul itu ada di sekeliling kita ya, mengintai kita. Cuman memang ya, kalau misalkan tuyul itu punya ibu tapi dalam bentuk sebuah Kunti ya, aneh sekali ya, ibunya Kunti gitu. Bapakmu nang ndi? Sebelah ndi? Nang mburi? Iya. Mburi. Pocong ta? Pocong tuh. Iya. Bapakmu pocong? Ya pocong. Jadi bapaknya itu pocong bos ya. Ibunya Kunti, bapaknya pocong. Main permen mana? Wih, urung teh wih. Ora katokan. Ora isin kok ora katokan. Hah? Ora isin. Ora. Lah kok nek misal mangan ya mimi apa? Cucu. Oh, jadi kalau misalkan tuyul ini mau makan, mau minum itu minumnya susu ya, tapi ini kayaknya minumnya bukan susunya tapi mungkin darahnya gitu ya, ya. Kowe diopeni sapa nang kene? Anak ora ngomong. Tapi saya nang wilayah iki. Iya. Jadi dia masih punya satu orang tua di
lingkungan masyarakat sini, tapi dia nggak mau ngomong ya. Dan mungkin untuk makan dan minumnya dia harus pulang dulu ke rumahnya ya, ke rumah yang satunya lagi buat minum susunya ya. Kayaknya itu dia itu punya orang tua tapi itu laki-laki, ya kan? Ya kan? Orang belum ngomong kowe. Hah? Orang belum ngomong. Punya apa tutupan kowe? Hah? Jadi dia itu nggak mau ngomong ya bos ya, dia nggak mau ngomong kalau misalkan dia punya orang tua laki-laki, dan untuk namanya juga dia nggak mau menyebutkan ya, mungkin karena takut atau gimana saya nggak tahu. Permainan wis entek dimut-mut ya. Main maling. Men, bos tapi gue jujur sih yo. Aku tak kayak permen sing oke. Hah? Ternyata tuyul juga tahu ya bos ya kalau misalkan ya permen lagi men. Aku oleh aduan saka masyarakat iki jarene iki oke dhewe sing ilang apa kowe sing nolong? Iya. Kowe iya. Lah wis sini. Hah? Sini. Jadi saya tuh dapat aduan dari masyarakat sini ya, katanya itu banyak sekali yang kehilangan uang. Dan ternyata ya tuyul ini yang ambil bos. Jenengmu sapa? Waduh jeneng. Ratu jeneng. Tak jenengi gelem. Mo? Saya kasih nama dia nggak mau bos. Tak gawe pemain nih ya. Ngose. Oh. Iki peso, kowe arep peso. Wedi karo peso. Wedi ya. Karo peso wedi. Ki kacang ki, deleng raimu ki, ya? Raimu ki. Jadi saya buatkan kaca ya supaya tuyul ini mau ngaca bos. Biar saya juga tahu ekspresi ketika tuyul melihat kaca itu seperti apa ya. Padahal melihat badannya sendiri gitu ya, mukanya sendiri. Dia malah nggak suka ya. Ki kaca ki, deleng sih ki, raimu ki, gagaya ki. Elek. Gagah ngono kuwi yo. Kuro ora sempakan, kuro ora katokan. Makane klamben karo katokan, ben manuke ora ketok. Jadi ketika tuyul ini saya buatkan kaca dia malu ya. Saya suruh pakai baju sama pakai celana dia nggak mau gitu. Men, ya engko dulu, nanti dulu ya, nanti dulu. Deleng sih to, raimu ki lho. Duwe iki ojo karep duwe. Jadi ketika saya membuat uang seperti ini ya, ini bisa dibilang uang gaib ya, cuman duit ini aja yang tahu. Iki piro? Gue tatut. Oh, dia tahu ya, warna biru, hijau, merah. Memang yang saya buat ini warna merah ya, bisa dibilang ini 100.000 ya. Arep iki? Milih permen apa iki? Gue bae. Iki? Ojo, iki duitku iki, makane kerja to, aja nunjuk ae wae. Ya. Ojo, iki. Bentar ya bos, ini saya buat seolah-olah panas ya, jadi supaya tuyul ini juga bisa ngambil atau enggaknya. Oke, ya. Ini apa wah? Panas. Lah iki mau tak kei duwe wae ora gelem. Panas. Jadi memang tuyul ini tuh padahal saya kasih uang bos ya, saya kasih uang cuma saya buat panas saja, tapi tuyul ini tuh nggak mampu buat ngambilnya ya.
Kok nek misal mlebu gereja kuat ora? Kuat ya, cuma tapi ora iso mlebu suwe-suwe ya. Iya, jadi wis pernah mlebu gereja dia. Ini kan nang sebelah ini kan ada gereja kan. Kok sing mlebune mriku ya? Tapi kita tuh sampai tuh. Ngapain tau ora wani mlebu. Nah, Nek masjid sih musola. masjid panas. Panas. Panas ya. Jadi kalau misalkan mau masuk musola katanya panas. Nggak kuat atau gimana? Ora kuat apa priwe? Ora kuat ya? Iya, jadi tuyul itu nggak kuat bos. Kalau misalkan untuk masuk di sebuah masjid ya musola ya, tuyul ini tuh nggak kuat masuk karena panasnya. Energi panas itu kuat sekali. Iki duwe iki. Mau? Saya buat pingin lagi ya, mau apa enggak nih? Ki, adem ki, gelem ora? Ojo. Nangis sik. Jadi tuyul ini pun mau untuk menuruti keinginan saya ketika saya memberikan uang ya. Suruh nangis mau, yang penting dapat uang ya, sama seperti ketika anak kecil ya. Ketika anak kecil nangis itu kalau misalkan dikasih uang kan mau ya bos ya. Ini pun masih sama ketika tuyul ataupun anak kecil ya. Ini saya buang dulu aja. Permen ya, takai permen kentul ya. Judentene ya. Nih. Enak. Kok bayar ya nek aku permen kentul ya. Jadi tuyulnya ini bisa dibilang lucu ya bos ini karena tuyul Jawa atau gimana nggak tahu. Ini sopo sih yang burimu be? Hah? Mama. Undang mama ya, suruh kesini. Kon ngene mama kayak. Ragil. Jadi di belakangnya itu ada mamanya ya, bisa dibilang ibunya itu bentuknya kuntilanak. Dia tahu kuntilanaknya ketika anaknya saya panggil ke sini buat jadi mediasi ya. Tapi ketika anaknya suruh manggil ke sini tapi mbaknya itu nggak mau karena ada kedatangan kami di sini. Bapakmu undang nih, bapakmu. Wani ora? Rawani, suruh manggil bapaknya aja nggak mau, padahal bapaknya itu pocong ya. Wih, kancamu melayu wih, undang nih. Undang. Gelem ora? Ora gelem ya. Katanya itu nggak mau ya. Padahal temennya itu ada di belakang juga. Dari tadi itu cuma muter-muter aja ngeliat dia itu lagi di sini. Tak ketok ya kupingmu ya. Kenapa? Hah? Bandel ini. Tak kurung gelem. Hah? Tak kurung tak kayak sing oke. Jadi saya bilang saya kurung, saya kasih uang yang banyak tapi dia nggak mau. Kowe mulai saiki aja ganggu masyarakat nang mriki nggih. Aja nyolongi duit ya. Ya. Kowe nek kewenangan nyolongne tak ketok kupingmu kowe ya. Di ora katokan ketok malah isin kowe, ha? Ya, melas koncoku iki ya, kowe yang awake koncoku kesel kan si koncoku juga ya. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya share buat kalian semua ya Mas ya. Nah teman saya juga mungkin udah capek ya karena badannya itu diikhlaskan untuk dimasukkan sebuah makhluk gaib tuyul ya. Saya keluarkan dulu aja.
menurut saya sih agak pusing ya, berat gitu ya rasanya ya. terus berat juga, ada orang negatif dikit. Iya, soalnya tadi bisa lihat tuyulnya apa enggak ya, Susah Susah soalnya ya? masih ini masih apa ya, sama-sama iya gitu ya. itu masih sama-sama. Jadi untuk tuyulnya itu memang sangat berbeda ya dengan tuyul yang lain ya kan. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa kami share buat kalian semua ya. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih berhati-hati lagi ketika berada di sebuah tempat ya, terutama di tempat-tempat angker ataupun tempat-tempat yang mungkin jarang kalian kunjungi ataupun masyarakat kunjungi. Jadi saya harap kalian tetap berhati-hati dan jaga sopan santun, norma dan etikanya ya khususnya ketika kalian mengunjungi sebuah tempat yang belum kalian ketahui ya. Dan karena di sini saya merasakan energi yang cukup kuat sekali ya, karena mungkin akan ada kedatangan makhluk astral yang lain karena dari tadi itu kita sudah lama di sini ya. Ada sosok Mbak Kun di belakang saya. Tapi biarkan saja ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf ya bos ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam malam.